Selamat pagi anak didik kami sekalian. Bagaimana kabar kalian? Ibu harapkan kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Ya, walaupun kita masih tetap melakukan belajar daring, belum bisa tatap muka di kelas, tapi ibu harapkan kalian tetap semangat dalam belajar, ya anak-anakku sekalian. Pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita lewat daring, yaitu materi simulasi dan komunikasi digital atau mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai algoritma ya dan bagan alir. Masih ingatkah anak-anak kami mengenai algoritma dan bagan alir yang sudah ibu sampaikan pada pertemuan kemarin, di mana di situ dikatakan bahwa algoritma itu adalah tentang bagaimana manusia berpikir dengan benar. Selanjutnya akan membahas tentang bagaimana cara menyelesaikan yang baik. Untuk mendapatkan cara penyelesaian yang baik, dibutuhkan strategi atau langkah-langkah yang sistematis agar dapat memecahkan masalah dengan cara yang baik juga. Ya. Sementara mengenai bagan alir atau disebut dengan flowchart adalah merupakan sebuah bagan yang menunjukkan aliran algoritma dan menampilkan langkah-langkah penyelesaian terhadap suatu masalah. Nah, itulah pengertian dari algoritma dan bagan alir yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Dan pada saat pagi hari ini, Ibu akan menyampaikan materi mengenai petaminda. Pernahkah anak-anak kalian mendengar petaminda? Kita akan sama-sama belajar mengenai petaminda. Salah satu cara untuk memvisualisasikan proses berpikir adalah dengan menggunakan petaminda. Petaminda dibuat oleh Tony Buzan tahun 1974 berdasarkan cara kerja otak kita dalam menyimpan informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa otak kita menyimpan informasi dan sel-sel saraf dalam bentuk cabang-cabang, sehingga jika dilihat sekilas akan tampak seperti bentuk pohon dengan cabang dan rantingnya. Petaminda membantu kita untuk memahami suatu hal yang kompleks cukup dengan satu gambar. Sifatnya yang divergen dan membentuk cabang dan ranting dalam bentuk hierarki membantu kita secara alami dan pelan-pelan membuat peta berpemikiran tentang suatu hal. Nah, itulah yang dimaksud dengan petaminda ya, anak-anak kami sekalian. Artinya itu adalah untuk membantu kita dalam memecahkan suatu masalah dengan membentuk suatu gambar, misalnya dalam bentuk pohon ya, dan cabang dan rantingnya juga, sehingga kita bisa memahami kira-kira apa tujuan daripada suatu masalah yang akan kita bahas. Nah, itulah pengertian dari petaminda tersebut. Nah, selanjutnya boleh di sini kalian melihat ya di gambar yang sudah Ibu buat ya. Contohnya Ibu buat di sini alat transportasi. Jadi alat transportasi itu adalah sebagai induknya ya. Nah, alat transportasi ini memiliki banyak jenis. Apakah misalnya alat transportasi udara, darat, atau air? Kalau kita berbicara mengenai transportasi udara, berarti kita juga akan di sini cabangnya adalah udara ya. Kemudian rantingnya apa? Yaitu pesawat atau helikopter. Sementara kalau alat transportasi darat itu sebagai cabang. Sementara rantingnya adalah kalau darat itu yang disebut transportasi darat itu apa? Contohnya sepeda motor, ya, mobil, bus. Nah, kemudian alat transportasi air apa? Yaitu kapal ya. Apakah kapal laut namanya ya? Nah, itu contohnya.
Jadi artinya dari bentuk daripada gambar ini kita sudah bisa pahami sebenarnya Pitaminda itu adalah bagaimana kita bisa berpikir logis ya untuk bisa kita memecahkan suatu masalah dengan membuat induknya, yaitu seperti alat transportasi tadi, kemudian buat cabang-cabangnya karena jenis-jenis alat transportasi itu ada beberapa, yaitu melalui udara, darat, dan air. Kemudian kita buat ranting-rantingnya ya anak-anak kami sekalian. Lihat dengan seksama gambar yang sudah Ibu buat atau Ibu bagikan lewat pembelajaran ini. Nah, kemudian selanjutnya adalah menurut Dujan, metode Petaminda dapat bermanfaat untuk yang pertama ya, merangsang bekerjanya otak kiri dan otak kanan secara sinergis. Nah, itu tujuannya. Yang kedua, membebaskan diri dari seluruh jeratan aturan ketika mengawali belajar. Yang berikut membantu seseorang mengalirkan gagasan tanpa hambatan. Yang berikut membuat rencana atau kerangka cerita. Dan yang berikut lagi mengembangkan sebuah ide ya. Itu manfaat daripada Petaminda tadi ya. Kemudian membuat perencanaan sasaran pribadi, meringkas isi sebuah buku, menyenangkan dan mudah diingat. Sebenarnya itulah tujuan sehingga terbentuk atau dibentuknya metode Petaminda ini. Nah, seperti gambar yang sudah Ibu terangkan tadi, kan sudah lebih gampang kan anak-anak kami memahami ketika kita misalnya memecahkan suatu masalah dengan membuat induk, cabang, dan ranting ya. Berikut adalah selain itu, metode ini dapat dimanfaatkan untuk berbagai bidang, termasuk bidang pendidikan ya. Kegunaan metode Petaminda ya di sini ada Ibu buat antara lain memberi pandangan menyeluruh pada permasalahan pokok, merencanakan rute atau kerangka pemikiran suatu karangan, kemudian mengumpulkan sejumlah besar data di suatu tempat, dan kemudian mendorong pemecahan masalah dengan kreatif. Ya, itulah manfaat daripada metode Petaminda ini. Yang berikut adalah berikut langkah-langkah sederhana memvisualkan gagasan tentang liburan keluarga. Yang pertama ya, kita buat subjek atau judulnya ya. Misalnya tadi kan liburan keluarga, atau misalnya seperti tadi alat transportasi ya. Langkah pertama, tentukanlah subjek atau judul yang akan dibahas. Tuliskanlah di bagian tengah Petaminda karena subjek ini akan menjadi center dalam Petaminda Anda. Seperti yang tadi ya di gambar yang sudah Ibu terangkan mengenai alat transportasi ya. Yang berikut ya, coba lihat ya, ini gambarnya Ibu buat, yaitu liburan keluarga gitu maksudnya ya. Jadi liburan keluarga itu nanti bisa kita buat cabang dan rantingnya. Tapi sebagai induknya adalah liburan keluarga. Nah, kemudian ya, yang kedua, buat cabang-cabang utama. Selanjutnya tulislah ide-ide yang terlintas yang terkait dengan subjek. Misalnya ya, aktivitas apa saja yang ingin dilakukan ya dalam liburan keluarga tadi maksudnya anak-anak kami ya. Apa saja perlengkapan yang perlu dipersiapkan? Siapa saja yang akan diajak ikut serta? Dan kemana saja tujuan perjalanan liburan kali ini? Nah, itulah dia yang harus kita pikirkan, cabang-cabang utama yang akan kita buat sesuai dengan gambar Petaminda tadi. Ya. Yang berikut. Nah, di sini sudah nampak ya dari dalam gambar. Dalam contoh berikut, dibuat 4 cabang utama yang terdiri dari aktivitas, perlengkapan, maksudnya siapa yang ikut ya, dan tujuannya kemana. Nah, perhatikan gambar itu ya nak ya. Tadi liburan keluarga sebagai induknya ya, kemudian cabang-cabangnya apa? Nah, aktivitas yang kita lakukan, perlengkapan yang akan kita bawa, tujuannya kemana, kemudian siapa saja yang mau ikut. Nah itu dia. Jadi kan
Dari gambar ini kan sudah lebih paham ya anak-anak kami apa sebenarnya tujuan daripada dibuatnya metode Petaminda ya. Berikut. Yang ketiga, kembangkan cabang-cabang utama. Itu langkahnya ya. Setelah cabang-cabang utama dibuat, langkah selanjutnya adalah melebarkan cabang utama. Yang pertama, merangsang bekerjanya otak kiri dan otak kanan secara sinergis. Kemudian membebaskan diri dari seluruh jeratan aturan ketika mengawali belajar. Membantu seseorang mengalirkan gagasan tanpa hambatan. Membuat rencana atau kerangka cerita. Kemudian mengembangkan sebuah ide, kemudian membuat perencanaan sasaran pribadi, meringkas isi sebuah buku, dan menyenangkan dan membuat dan mudah diingat. Itulah sebenarnya ya cabang-cabang utama yang akan kita lakukan. Jadi artinya ada langkah-langkah yang harus atau prosedur yang kita lakukan. Yang berikut adalah menurut Mikhalko, kegunaan metode Petaminda yaitu ya, yang pertama, memberi pandangan menyeluruh pada permasalahan pokok. Jadi itu kan dari gambar yang sudah Ibu tampilkan tadi, anak-anak kami bisa melihat ya, apa kira-kira pandangan menyeluruh daripada permasalahan pokok. Permasalahan pokoknya apa tadi? Masih ingatkah? Gambar yang tadi mengenai transportasi ya. Yang kedua mengenai apa? Liburan keluarga. Nah, di liburan keluarga tadi kan sudah jelas-jelas ya kemana tujuannya, apa saja yang mau dibawa, kemudian siapa saja yang ikut. Itu contohnya ya. Kemudian yang berikut adalah merencanakan rute atau kerangka pemikiran suatu karangan. Nah, apa kira-kira ya? Apa yang mau kita bahas itu maksudnya ya, anak-anak kami. Kemudian mengumpulkan sejumlah besar data di suatu tempat. Nah, apa kira-kira yang mau data yang mendukung daripada masalah atau kerangka pikiran tadi ya. Kita harus tahu ya. Kemudian yang berikut atau yang terakhir adalah mendorong pemecahan masalah dengan kreatif. Jadi artinya kegunaan Petaminda ini atau metode Petaminda ini sebenarnya inilah tujuannya, memberi pandangan menyeluruh pada permasalahan pokok, kemudian merencanakan rute atau kerangka pikiran, kemudian mengumpulkan sejumlah besar data ya, kemudian mendorong pemecahan masalah dengan kreatif. Itulah yang bisa Ibu sampaikan lewat materi hari ini ya, yang mana video singkat ini bisa bermanfaat bagi anak-anak kami sekalian. Jadi tetap semangat, jangan pernah kendor semangatmu, tapi biarlah lewat daring yang boleh kita lakukan, kalian memahami sedikit demi sedikit. Ibu harapkan kalian mencatatnya ya lewat video singkat ini dan kalian mempelajarinya kembali, membacanya kembali sehingga kalian bisa memahaminya. Demikian keterangan yang bisa Ibu sampaikan lewat materi ini, yaitu mengenai metode Petaminda ya. Biarlah kalian boleh tetap semangat dan jaga kesehatan ya. Sekian dan terima kasih.